Peserta pesertanya adalah Jupiter, Ustadz Jupiter Yancik. Ustadz Jupiter Yancik, Masya Allah. Ustadz Jupiter Yancik, selamat datang. Dari mana Ustadz? Dari mana? Wong Kito Galenian. Wong Kito? Palembang. Oh Palembang. Sumatera Selatan. Brothernya Andromeda. Masya Allah. Baik, Ustadz Jupiter Yancik, kita akan bacakan inilah skenario-nya di medan dakwah. Tepuk tangan, asik juga nih bahas nonton film religi langsung sama aktor dan sutradaranya. Tapi kurang afdol kalau film religi nggak ada nasihat agamanya. Untuk itu kita persilakan mendengarkan nasihat dari Ustadz Jupiter Yancik. Tepuk tangan untuk Ustadz Jupiter Yancik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bila kita panjatkan puji beserta syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada momentum yang mulia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, sahabat sekalian, ya, pemain film religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik sutradara dan semua kru yang hadir di sini. Izinkan kami pada kesempatan yang mulia untuk sama-sama mengingatkan di antara kita semua. Tugas kita hanya mengingatkan ketika dakwah ajakan kebaikan yang kita sampaikan, ada yang mendengar, mau mengikuti atau tidak, itu adalah urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita memberikan kebaikan, mencontohkan kebaikan, menasihati kebaikan. Bukan berarti kami yang berdiri di hadapan kalian, wahai para artis sinetron yang hadir di sini, lebih mulia. Tetapi kemuliaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, berbicara tentang zalim, alhamdulillah hari ini mungkin nama kalian terkenal di mana-mana. Di seluruh Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tetapi ingat, apapun yang kita lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak nanti mulut kita ini yang berbicara. Ketika kita berbicara berbohong, zalim kepada orang lain, maka akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tangan kita, apapun yang kita lakukan kebaikan, setiap aktivitas perfilman ini kebaikan, maka kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau tangan dan kaki kita ini digunakan untuk maksiat, bukan karena Allah, bukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini sama-sama kita nasihati siapapun yang hadir di sini, baik aktor, sutradara, ingat kalau kita menampilkan kebaikan, apalagi bercerita tentang kezaliman, tanpa kita sadari kita sudah menzalimi diri kita sendiri. Mungkin na'udzubillah, mohon maaf, mungkin di antara kita ada yang berpakaian dengan membuka aurat kita, kita bangga dengan aurat yang kita buka, sementara film ini akan disiarkan di media sosial, TikTok mungkin, Facebook, YouTube, Instagram, dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita menceritakan, menginformasikan hikmah yang luar biasa kebaikan, dan inilah salah satu amal jariah yang telah kita tampilkan. Artinya untuk menggapai kebaikan itu bukan hanya saja seorang ustadz, siapapun kita yang hadir di sini, siapapun kita sebagai aktor, langkah kita, niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dibalas kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaqtum falaha. Yang melakukan kebaikan, yang niatnya baik karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat yang dia lakukan. Dan begitu juga sebaliknya. Hadirin sekalian para artis, aktor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga zalim, bukan hanya zalim kepada diri kita, kita jaga kesehatan kita.
Jangan sampai nanti kita siang malam sehingga kita melupakan sholat 5 waktu kita. Padahal tujuan kita untuk mencari nafkah sebaik-baiknya yang halalan thayyibah. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihat. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, sehingga apapun yang kita asupkan di jiwa raga kita ini, baik itu minuman, makanan yang kita asupkan dalam jiwa raga kita, kita berikan kepada istri kita, anak kita, dan itu kelak menjadi keberkahan. Kalau kita tidak menzolim mereka, tidak membohongi mereka, tidak menjual atau barang-barang yang haram, atau melakukan perbuatan dengan menipu orang lain dan lain sebagainya. Oleh karena itu yang hadir di sini sekali lagi, niatkan kepada Allah, niatkan hanya kepada Allah, bukan hanya mencari popularitas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadirin sekalian, 1 menit. ingat, orang yang zalim tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zalim dia tidak akan mendapatkan keberkahan. Apa yang maksud dengan berkah? Ziyadatul khair, kebaikan yang kita dapatkan. Apapun profesi hari kita hari ini, polisi, TNI, aktor dan semuanya, kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kebaikan, keberkahan tadi. Mudah-mudahan yang hadir di sini, saya dan kita cuma hanya mengingatkan, hatta Rasulullah SAW tidak mampu memberikan hidayah, petunjuk, menasihat kepada orang yang dia cintai. Tetapi hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya hidayah milik Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al insanu bitafkir wallahu bitadbir. Manusianya berusaha, berencana, Allah yang menentukan segala-galanya. Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini mengingatkan kepada kita, mau mencari apa kita di sini? Hanya mencari popularitas? Kalian hadir di sini hanya mencari dunia? Dikhawatirkan adalah terasuknya penyakit hati, kesombongan, merasa lebih hebat, lebih taknir kepada orang lain. Kenapa? Rasuklah sifat al-wahan, hubbud dunia wa karahiyatul maut, mencari, mengejar-ngejar dunia sehingga dia takut akan kematian, takut kematian dan tidak siap, dan dia meninggalkan sholat 5 waktu yang seharusnya dia lakukan. Tetapi kesibukan dunia, kegiatannya perfilman ini, sehingga dia melupakan itu yang seharusnya dia menutup aurat, ternyata dia berbangga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jupiter Yancik. Kita kembali ke Kiai Zubaidi.